Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Wa amma riya'u, adapun riya, fahuwa, maka adapun riya asyirku ialah syirik. Wa amma riya'u, adapun riya, fahuwa, maka ialah adapun riya asyirku ialah syirik al-khafi yang samar. Jadi riya itu adalah syirik yang khafi, syirik khafi atau syirik yang samar. Wa huwa, adapun riya, ahadu syirkaini, ialah salah satu dari dua macam syirik. Wa zalika, adapun demikian itu, riya maksudnya, tolabul manzilati, ialah mencari posisi, fi qulubil khalqi, di hatinya makhluk. Litanala, agar memperoleh kamu, biha dengan itu, manzilah, posisi, al-jaha, pada jabatan, wal hishmata, dan wibawa. Jadi riya, kata Imam Ghazali, adalah syirik khafi. Riya itu salah satu dari dua syirik. Riya itu adalah mencari posisi di hati makhluk, supaya kemudian ia memperoleh jabatan atau wibawa. Jadi hati-hati. Kalau di dalam hati itu beramal hanya ingin mencari posisi di hati makhluk, nah, itu riya namanya. Dan riya itu adalah asyirkul khafi. Wa hubbul jahi, dan adapun cinta kedudukan, minal hawa, ialah termasuk hawa nafsu, al-mutabi'i, yang diikuti. Cinta kepada kedudukan, baik itu berupa jabatan ataupun mendapat tempat di hati manusia, itu adalah keinginan nafsu yang diikuti. Gitu. Jadi beramal, berdakwah, ngaji, mengajar, bersihkan hati kita dari perasaan ingin mendapatkan tempat di hati manusia. Lakukanlah yang terbaik, gitu. Lakukan saja hal yang paling terbaik, gitu, hal yang paling baik, tanpa harus ada embel-embel perasaan ingin mendapatkan posisi di hadapan manusia. Gitu. Bab itu riya namanya. Wa fihi, dan di dalam hubul jahi, mencari kedudukan, halaka, ialah halaka, adapun kebinasaan. Ulangi. Wa fihi, dan di dalam hubul jahi, halaka, binasa, siapa aksarunas, kebanyakan manusia. Fama halaka, maka tidak ada yang akan membinasakan an-nasa, kepada manusia, ila, kecuali an-nasu, ialah manusia itu sendiri. Gitu. Yang dapat menghancurkan kita itu adalah manusia itu sendiri, atau diri kita sendiri. Gitu. Jadi mencari kedudukan itu justru membinasakan diri sendiri. Dan banyak orang yang binasa karena mencari, berupaya untuk mencari kedudukan. Jadi memang Islam tidak melarang untuk mendapatkan posisi-posisi strategis di pemerintahan misalnya. Islam sama sekali tidak melarang. Tapi dengan catatan selama itu digunakan untuk kemaslahatan umat, begitu. Tapi topik ini maksudnya adalah kalau kita beramal itu tidak karena ingin mendapatkan posisi di hadapan makhluk. Amal akhirat kita tidak kita lakukan, amal akhirat kita lakukan bukan untuk mendapat pengakuan orang. Ya kan? Misalnya ngaji, belajar, sekolah, kuliah, bukan untuk supaya dibilang pintar, dibilang intelektual. Tapi memang kita pengen belajar supaya kita mudah beramal di bidang yang kita tekuni itu. Ya kan? Bukan supaya
untuk mendapatkan pekerjaan atau kemudian untuk mendapatkan pengakuan orang. Kan sekarang banyak orang ambil S2, S3 cuman karena supaya ada embel-embel gelar di belakang nama. Orang juga berhaji begitu, supaya ada embel-embel haji dan hajah di belakang atau di depan nama. Begitu. Nah, itu sama sekali adalah kebinasaan, riya. Dan coba lihat, biasanya orang yang mau riya itu dalam hal ibadah ya, bukan dalam persoalan dunia. Nggak ada riya dalam persoalan dunia. Misalnya begini, saya beli baju baru, saya pakai. Baru saya bilang, saya punya baju baru. Itu bukan riya. Karena tidak ada kaitannya dengan ibadah. Gitu. Nah, kalau menuntut ilmu memang spesifik di kitab ta'lim itu disebutkan tidak boleh diniatkan untuk mencari popularitas. Begitu. Arti. Walau an sofa, seandainya jujur siapa nasu manusia hakikotan dengan sebenar-benarnya, li'allimu niscaya mereka mengetahui anna aksaroma bahwasanya kebanyakan sesuatu hum yang adapun mereka fihi di dalam sesuatu itu minal ulumi berupa ilmu-ilmu wal ibadati dan ibadah-ibadah fadlan, apa itu fadlan, lebih-lebih an a'malil adati dari amal-amal adat kebiasaan. Laisa tidak ada yahmiluhum mendorong kepada mereka alaihi atas itu ilmu wal ibadah illa mura'atun nas kecuali pamer pada manusia. Imam Ghazali, seandainya manusia itu pada hakikatnya mau jujur, pasti mereka tahu bahwa mayoritas ilmu dan ibadah yang mereka lakukan, terutama aktivitas yang biasa dilakukan, semuanya adalah karena ingin dilihat orang lain. Gitu, karena ingin dilihat orang lain. Ya, makanya hati-hati kayak kita ini yang hari-hari ngajar, hari-hari belajar. Jangan sampai ada perasaan di hati kita ingin dibilang alim, ingin dibilang lebih tahu dari orang lain, atau ingin dibilang soleh. Jangan ada perasaan semacam itu. Itu namanya riya dan bahaya. Susah payah amal yang kita lakukan nggak ada bekasnya nanti di akhirat. Gitu. Tapi ingat, riya ini tidak bisa kita sematkan kepada orang lain. Karena yang tahu riya itu cuma kita dengan Allah. Cuma dia dengan Allah. Kita orang lain nggak tahu. Jadi jangan menilai orang bahwa dia telah riya. Enggak. Lah, riya itu kan urusan hati. Mana ada orang lain tahu urusan hati orang lain? Kan begitu. Jadi kalau kita yang riya, hanya kita dengan Allah yang tahu. Kalau betul dia riya, berarti hanya dia dengan Allah yang tahu. Karena itu hanya urusan hati. Ada orang menyumbang, diumumkan namanya. Belum tentu dia riya. Ya kan? Belum tentu dia riya. Bisa saja dia memotivasi orang lain. Supaya orang lain tahu, supaya orang lain juga terpanggil untuk melakukan amal yang sama. Kan bisa jadi itu. Dan kita nggak ada kewenangan untuk kemudian cari tahu. Wahia adapun mura'atunas, pamer terhadap manusia, mukhbitatun ialah membatalkan nilai amali bagi amal-amal. Gitu. Berarti pamer amal. Gitu. Kama waroda sebagaimana disebutkan fil khobari di dalam hadis
Inna syahida sesungguhnya orang yang syahid, yu'maru ialah diperintah bihi dengan itu syahid, yaumal kiamati pada hari kiamat ila nari ke neraka. Fayaqulu maka berkata itu orang syahid, nih orang syahid bilang apa? Ya Rabbi, wahai Tuhanku, ustushhidtu, aku mati syahid fisabilika di jalanmu. Fayaqulu maka berfirman siapa Allah Ta'ala tinggi Allah, bal aradda, tetapi kamu ingin ayuqala dikatakan innaka sesungguhnya kamu sujaun ialah pemberani. Kamu ini kan berbuat itu, berjihad karena kamu hanya ingin disebut bahwa kamu itu pemberani. Waqad qila dan dikatakan zalika pada itu syuja itu keberanian, wazalika adapun itu ajruka ialah pahalamu. Nah itu tuh keberanianmu itu, pengakuan orang bahwa kamu pemberani, itu pahala kamu. Nggak ada di dunia, ya bang, nggak ada di akhirat. Yang sudah disebutkan orang bahwa kamu pemberani, kamu hebat, itu pahala kamu. Berarti kalau kita hari ini yang ngajar gitu, di akhirat nanti kalau kita mau berhujah kepada Allah, saya kan berdakwah, saya kan mengajarkan ilmu ya Allah. Padahal Allah kasih balik itu apa coba? Itu tuh yang orang bilang kamu alim, orang bilang kamu soleh, itu pahala kamu. Gitu kan? Kenapa? Itu yang menjadi niat kita ketika beramal. Bahwa ingin disebut soleh, ingin disebut pintar. Kalau itu yang kita lakukan, maka sia-sia seluruh apa yang kita lakukan hari ini. Nggak ada bekasnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayaqulu lalu berfirman Allah Ta'ala, bal aradta ayyuqala innaka suja'un wa qad qila zalika wa zalika ajruka. Jadi katakan kepada dia, itu pahala kamu. Wa kadzalika, seperti itu pula yuqalu dikatakan lil alim, bagi orang alim, orang yang berilmu, wal haji dan orang yang haji, wal qari dan orang yang qari, orang yang membaca Quran yang riya. Nah begitu ya, orang alim bakal dibilang begitu. Itu yang pahala kamu tuh pengakuan orang bahwa kamu itu alim, pengakuan orang bahwa kamu itu soleh, gitu kan. Begitu juga haji yang riya hanya ingin cari gelar, itu tuh yang sudah dipanggil haji, itu pahala kamu. Kamu kan senang di dunia dipanggil haji, dipanggil bapak haji, dipanggil ibu haji, itu pahala kamu. Panggilan orang haji, haja itu pahala kamu. Nggak ada di sini di dunia. Minta kepada orang-orang itu. Kan jadi begitu ceritanya. Qari, si pembaca Quran yang merdu, yang ingin dibilang suaranya merdu, suaranya Masya Allah, ingin dibilang begitu. Nah itu bakalan, itu tuh pahala kamu tuh yang orang kata orang Masya Allah di dunia itu suara kamu, merdu. Itu pahala kamu. Karena itu niatan kita di dunia. Kalau beramal ingin disanjung orang. Nah, akhirnya sanjungan itulah balasan atas amal ibadah kita. Di akhirat nggak ada apa-apanya, nggak ada. Gitu. Na'udzubillahi min dzalik. Iqra.